Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenankan kami atas nama Majelis Jemaat menyampaikan selamat mengikuti ibadah saat ini Minggu 20 Agustus 2023. Kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah untuk Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKJW Jemaat Malang. Ibadah saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Legal Hendri Wawan SAG. Namun sebelum kita memasuki ibadah ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama yaitu ralat. Pada halaman 3 ibadah petuen atau ibadah berayat untuk kelompok 8 Selasa 22 Agustus 2023 diterima oleh Ibu Sisdianto, alamat Jalan BS Riyadi 12/129 pindah ke konsistori untuk pelayan tetap. Yang kedua untuk kelompok 9 Sabtu 26 Agustus 2023 yang semula juga di Jalan Limboto pindah ke konsistori pelayan tetap. Partai yang kedua yaitu dari KPPW Jemaat Malang. Hari ini ada ibadah wanita Minggu 20 Agustus 2023 jam 9 di GKJW Jemaat Malang. Jadi nanti setelah ibadah ini ada ibadah wanita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita datang menghadap Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan menghampiri tahtanya untuk memuliakan namanya dengan hati yang tulus. Marilah kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 21 bait yang kedua. Mari bersama-sama kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengambil saat teduh menyiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita hampiri tahta Tuhan. Kita mengungkapkan satu pengakuan yang sama dalam ibadah ini. Pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya.
Anugerah dan damai sejahtera yang berasal di Allah Bapa di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus ada bersama dengan saudara-saudara jemaatnya. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita masih ada di bulan pembangunan Gereja Kristen Jawi-Wetan. Kita dipandu oleh satu tema, kesatuan sebagai modal keterlibatan GKJW dalam pemulihan masyarakat. Ini menjadi tema sepanjang bulan Agustus yang kita lalui. Dan untuk tema khotbah pada pagi hari ini adalah kasih Tuhan yang mengalir. Mari kita menyambut tema ini dengan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 249, bait 1, 2, dan 3. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita tentang bagaimana kita hidup. Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40 menuliskan, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari bersama-sama kita berdoa, mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa yang di sorga, di dalam keterbatasan kami sebagai manusia yang lemah, kami datang di hadapan-Mu.
Kami datang untuk mengakui setiap dosa yang telah kami perbuat di dalam kehidupan kami. Kami mengaku sebagai manusia ciptaan-Mu, kami sering kurang menghargai apa yang menjadi karya keselamatan Tuhan yang nyata dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Hati kami sering menyimpang dan tak jarang meragukan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami akibat dari pertimbangan-pertimbangan manusiawi kami yang ada dalam diri ini. Engkau adalah Allah yang telah mengasihi kami, tetapi kami sering mengabaikan apa yang menjadi kasih-Mu. Dalam hubungan kami dengan orang lain, kami juga mengaku betapa sering kami punya kecenderungan untuk meninggikan diri dibandingkan dengan orang lain. Kami sering tidak mau hidup dengan segala kerendahan hati bersama-sama dengan orang-orang yang Engkau berikan kepada kami. Oleh karena itu, kami juga mengakui ya Tuhan, betapa dalam hidup ini kami sering kurang mengasihi orang-orang yang sesungguhnya Engkau berikan kepada kami, dan mereka adalah orang-orang yang mengasihi kami. Pada kesempatan ini, kami anak-anak-Mu mengakui dengan segala ketulusan, dengan segala kejujuran yang ada di dalam hati kami. Sekalian mohon kepada Engkau ya Tuhan supaya Engkau mengampuni kami. Sekaligus juga memohon kepada Engkau supaya Engkau membaharui hati kami, pikiran kami, serta kesetiaan kami dalam membangun hubungan dengan Tuhan, membangun hubungan dengan saudara-saudara kami yang lain. Supaya hidup kami dalam perjalanan kami ke depan akan menjadi lebih baik dan lebih baik hanya karena karya Tuhan. Demikian Tuhan ungkapan doa kami, yang semuanya kami pinta hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita yang telah bersama-sama mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan Sang Pengampun memberitakan kepada kita berita pengampunan menurut Mazmur pasal 146 ayat yang ke-8. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tunduk lesu. Tuhan mengasihi orang benar. Dan seiring dengan berita pengampunan ini, mari bersama-sama kita kembali mengagungkan Tuhan. Kita menyanyi dari PKJ nomor 126 bait 2 dan 3. Umat yang dikasihi Tuhan, bentar lagi kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan.
Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucapkan syukur atas segala bentuk penyertaan-Mu pada kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama kembali untuk kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Semoga firman-Mu yang akan kami dengarkan ini dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami. Semoga setiap ucapan perkataan dari-Mu dapat menjadi penerang di dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan juga senantiasa membimbing kami untuk menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu yang baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita memuji dari Kidung Jemaat 53, baitnya yang pertama. Bacaan kita yang pertama terambil dari Yesaya 56 ayat 1 dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-6 sampai dengan 8. Yesaya 56 ayat 1 dilanjutkan ayat 6 sampai dengan 8. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Ayatnya yang ke-6, dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang pada perjanjianku. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan, yang dipersembahkan di atas mezbahku sebagai rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah, yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikian firman Tuhan. Bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, kiranya bersyukur pada Allah. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur pada Allah, semuanya bersyukur padamu.
suku bangsa bersukacita, kiranya suku-suku bangsa bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah dengan adil, menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, kiranya bersyukur pada Allah. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur pada Allah, semuanya bersyukur padamu. Tanah telah memberi hasilnya, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, segala ujung bumi takut akan Dia. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, kiranya bersyukur pada Allah. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur pada Allah, semuanya bersyukur padamu. Bacaan kedua akan diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan 2a, yang akan kemudian dilanjutkan di pasal 11 ayat 29 sampai dengan 32. Roma 11 ayat 1 sampai dengan 2a, dan kemudian akan dilanjutkan pasal 29 sampai dengan 32. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-sekali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Pasal 29 sampai dengan 32. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 15. Ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel."
Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan memeliharanya dalam hidup. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membangun ibadah kita. Dan kita merasakan bahwa ini adalah bagian dari kasih Tuhan yang senantiasa ada melimpah di dalam hidup kita, sehingga kita masih diberikan semangat dan kesempatan untuk bersama-sama berhimpun sebagai satu jemaat. Dan menghayati kasih Tuhan ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Saya ingin mengawali khotbah ini dengan mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara menyanyi satu pujian. Satu pujian yang sudah sangat kita kenal. Pujian yang biasa dinyanyikan oleh anak-anak kita di sekolah minggu. Mari kita menyanyi kasih-Nya seperti sungai. Satu pujian yang sudah sangat kita kenal. Dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Nyanyian yang bersama-sama kita ungkapkan sesungguhnya merupakan sebuah pengakuan. Pengakuan akan kasih Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita, yang kita katakan sebagai kasih Tuhan itu adalah kasih yang mengalir di dalam diri kita, di dalam hati kita. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih Tuhan itu adalah kasih yang mengalir. Jika kita mengatakan bahwa kasih Tuhan itu adalah kasih yang mengalir dari Tuhan sendiri, sang sumber kasih, maka kita juga akan bisa mengatakan bahwa kasih Tuhan itu tidak mungkin bisa dibatasi.
Kasih Tuhan itu tidak mungkin bisa dilokalisir. Kasih Tuhan itu tidak mungkin bisa dihentikan. Kalau dibatasi, maka kasih itu akan mencoba untuk terus menerobos. Kalau dibatasi, karena kasih itu terus mengalir, maka kasih itu akan sampai pada akhirnya meluber. Kasih itu akan melampaui apa yang membatasi. Karena kasih itu adalah kasih yang mengalir. Itulah kasih Tuhan. Menembus dan melampaui apa yang membatasi. Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, perjalanan pelayanan kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Injil Matius, kita akan menemukan satu hal yang khas, bahwa perjalanan pelayanan Tuhan Yesus Kristus itu adalah perjalanan yang terus bergerak. Dan memang bukan hanya Matius saja yang memberikan gambaran seperti ini, tetapi semua Injil memberikan gambaran seperti ini. Bahwa Tuhan Yesus itu bergerak dari satu titik ke titik yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau dari Injil Matius selalu dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu bergerak dari kota ke kota. Dari kota ke kota. Tetapi Injil Markus berbeda, dari desa ke desa. Tapi semuanya memberikan gambaran yang jelas bahwa Tuhan Yesus itu bergerak. Terus bergerak. Kalau kita mengibaratkan seperti apa yang ada dalam dirinya, yaitu kasihnya, maka sesungguhnya pergerakan ini adalah pergerakan seperti air. Yang terus mengalir. Terus dan terus bergerak. Dan kasih Yesus, saudara-saudara, yang mengalir itu sama dengan bagaimana dia bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Artinya kalau kasih itu terus mengalir, maka kasih itu sendiri akan mengairi yang lain. Demikian pula ketika dia bergerak ke tempat yang lain, maka pergerakannya itu juga akan menunjukkan bahwa dia menjumpai orang lain. Ada banyak orang telah mengalami kasihnya dalam pelayanannya. Ya yang sakit disembuhkan, ya yang sendirian ditemani, ya yang terpuruk diangkat. Dan masih banyak mujizat-mujizat yang telah dibuatnya. Semuanya ini menunjukkan kepada kita bahwa kasih yang ada dalam dirinya, karena dia sumber kasih, itu terus mengalir menjangkau semua orang. Orang-orang Yahudi yang berada di Galilea atau yang berada di Palestina, saudara-saudara, mereka sungguh boleh merasakan dan mengalami bagaimana kasih Yesus itu nyata dalam kehidupan mereka. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu memulai pelayanannya di Galilea. Di daerah orang-orang Yahudi di Palestina. Banyak hal yang sudah dikerjakannya ketika dia mengajar, ketika dia membuat mukjizat, ketika dia mendampingi orang lain, ketika dia menyembuhkan orang lain. Itu diperbuatnya di Galilea. Sehingga secara simbolik kita boleh mengatakan, ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, dikatakan di sana bahwa mereka makan sampai kenyang. Makan sampai kenyang ini juga bisa dikatakan secara simbolik, ini menunjukkan kepada orang-orang yang ada di Galilea bahwa mereka sudah merasakan betapa kasih Yesus, limpahan berkat-Nya, perhatiannya itu telah mengenyangkan mereka. Itu yang ada. Yang terjadi untuk orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang hidup di Galilea dan di Palestina. Namun kali kita juga mengingat saudara-saudara
bahwa kasih Yesus itu terus mengalir. Kasih Yesus itu terus mengalir, kasih Tuhan itu terus mengalir. Tidak hanya menjangkau orang-orang di Galilea, di Palestina. Ia menjangkau orang lain yang berada di luar Galilea, di luar Palestina. Itu yang mau digambarkan kepada kita dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Mari perhatikan ayat yang ke-21 dari Injil Matius pasal 15 yang menjadi bacaan kita. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Daerah Tirus dan Sidon ini adalah daerah di luar wilayah Galilea. Dan di sanalah saudara-saudara dalam bacaan kita diceritakan terjadi pengusiran setan jarak jauh dari seorang perempuan yang meminta kepada Yesus supaya Yesus menyembuhkan anaknya yang pada saat itu sedang dirasuki oleh setan. Pengusiran setan jarak jauh. Dan itu terjadi di daerah Tirus dan Sidon. Kalau kita perhatikan narasi kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, perempuan Kanaan. Jadi dalam Injil Matius dikatakan perempuan itu adalah perempuan Kanaan. Sedangkan di dalam Injil yang lain itu dikatakan sebagai perempuan dari Siro-Fenisia, perempuan Yunani begitu dikatakan. Tapi yang pasti bahwa mereka semua adalah orang-orang yang berada di luar wilayah Galilea. Nah, perempuan Kanaan ini saudara-saudara tahu persis bahwa Yesus itu sungguh adalah Mesiasnya orang Yahudi. Sebagaimana kepercayaan yang hidup dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Oleh karena itu, ketika dia menyapa Yesus, meminta Yesus, dia mengatakan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Perempuan itu berkata dan menyebut Yesus itu adalah anak Daud. Itu berarti bahwa perempuan Kanaan itu tahu persis bahwa Yesus itu adalah orang Yahudi. Dia adalah Mesiasnya orang Yahudi. Dia hidup dalam kehidupan dan ada di tradisi Yahudi. Dia hidup untuk orang-orang Yahudi. Karena itu dia menyebutnya sebagai anak Daud. Dan itu juga yang dipahami oleh orang-orang Yahudi. Bahwa Mesias itu hanyalah Mesiasnya orang-orang Yahudi. Namun saudara-saudara, sekalipun perempuan Kanaan itu mengerti akan hal ini. Mengerti bahwa Yesus itu adalah Mesiasnya orang Yahudi. Namun dia juga tahu bahwa kasih Tuhan itu terus mengalir. Kasih Yesus itu tidak bisa dibatasi. Kasih Yesus itu melampaui, bahkan melampaui apa yang dipikirkan oleh orang-orang Yahudi sendiri yang hidup di Galilea pada saat itu. Mereka hanya berpikir bahwa Mesias itu hanya untuk kami, untuk orang-orang Yahudi. Tapi perempuan itu berpikir lebih dari itu. Kasih Tuhan itu mengalir. Pasti melampaui apa yang dipikirkan pula oleh orang-orang Yahudi. Dia merasa perlu mendapatkan kasih Yesus itu dan dia pada saat itu berkata kepada Yesus dengan sangat jelas, kasihanilah aku. Kasihilah aku, kasihanilah aku. Itu yang diungkapkan oleh perempuan Kanaan itu. Oleh karena itu, ketika kemudian Tuhan Yesus pada akhirnya mengajaknya masuk dalam percakapan yang lebih dalam dengan menggunakan kiasan anak-anak dan anjing. Maka perempuan itu tidak merasa tersinggung dengan apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus.
Anak-anak itu menunjuk pada orang-orang Yahudi. Sedangkan anjing itu menunjuk orang-orang yang berada di luar orang Yahudi. Perempuan Kanaan ini tidak merasa tersinggung. Perempuan Kanaan itu mampu untuk menangkap pesan yang disampaikan Tuhan Yesus dengan apa yang diungkapkannya itu. Ayat 26 dan 27 menuliskan. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Itu yang diungkapkan oleh perempuan itu. Ketika dia menanggapi apa yang disampaikan Tuhan Yesus yang didengarnya pada saat itu. Dalam bahasa yang lebih sederhana kira-kira bisa dikatakan begini Bapak Ibu dan saudara-saudara. Apa yang menjadi dialog ini? Kalau roti itu diberikan Tuhan berlimpah dan anak-anak itu sudah kenyang, pastilah remah-remahnya masih ada. Dan remah-remah yang jatuh itu akan menjadi rezekiannya anjing. Jadi salahkah jika anjing itu menunggu di bawah meja anak-anak? Salahkah jika aku tersungkur di hadapan-Mu Yesus, memohon kesembuhan untuk anakku, memohon pemulihan seperti yang dialami oleh orang-orang yang ada di Galilea, mereka semua sudah mengalami. Bukankah roti kasih sayang yang Engkau berikan itu berlimpah? Barangkali itu saudara-saudara. Dalam bahasa sederhana yang bisa kita pahami dari apa yang disampaikan oleh penulis Injil Matius dalam dialog Yesus dengan perempuan Kanaan itu. Kalau roti kasih sayangmu itu sudah berlimpah dan orang-orang Galilea itu sudah kenyang, pastilah masih ada remahnya. Aku cukup untuk menerima remah itu. Itu yang dikatakan. Karena kasih sayangmu itu mengalir. Aku cukup untuk menerima remah itu. Lalu mari bersama-sama saudara-saudara kita perhatikan apa yang menjadi jawab Yesus, menjadi respon Yesus ketika dia mendengar apa yang menjadi ungkapan perempuan Kanaan itu. Di dalam ayat yang ke-28 dikatakan, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, benar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Seketika itu juga anaknya sembuh. Sesungguhnya jawaban Yesus ini adalah jawaban yang luar biasa. Jawaban ini adalah jawaban yang menggetarkan setiap orang yang mendengarnya. Maksud dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, saudara-saudara, bahwa kesembuhan untuk anaknya itu benar-benar terjadi. Karena perempuan itu berada di tempat yang benar. Tempat yang dilalui oleh limpahan atau luberan kasih yang itu terus mengalir dari dalam diri Tuhan Yesus. Orang-orang Yahudi Galilea itu sudah kenyang. Sudah kenyang itu berarti sudah cukup. Maka biarkanlah kasih itu kemudian meluber keluar dan kemudian akan menggendaki orang-orang yang berada di luar Galilea. Itu yang dialami oleh perempuan Kanaan itu, saudara-saudara. Kasih Yesus itu bukan hanya menjangkau orang-orang yang ada di Galilea, di Palestina, tapi juga menjangkau orang-orang yang berada di luar Galilea, di Tirus dan Sidon. Orang-orang bukan Yahudi. Itulah Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa yang dinyatakan kepada kita sebagai kasih Tuhan yang mengalir.
yang tak pernah habis, yang tak pernah bisa dipatasi, yang tak pernah bisa dicegah, akan meluberi siapa saja yang berada di tempat yang benar, di mana kasih itu akan mengalir. Oleh karena itu, kalau kita hidup di dalam kasih Tuhan, saudara-saudara, sesungguhnya kita berada di tempat yang tepat. Tempat yang akan dialiri dan diluberi oleh kasih Kristus. Kita tidak perlu iri dengan berkatnya orang lain. Kita tidak perlu iri. Karena pastilah bahwa Tuhan juga akan meluberi kita dengan kasih itu. Ada seorang yang mengatakan begini, kalau kita membandingkan diri dengan orang lain, artinya membandingkan diri dengan orang lain atau berkat orang lain, maka sesungguhnya itu adalah hal yang akan merampas kesukacitaan hidup kita. Kesukacitaan hidup kita akan terampas kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena kita percaya Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kasih Tuhan itu melimpahi semua orang. Bukan hanya orang-orang yang ada di Galilea, tapi juga orang-orang yang ada di Tirus dan Sidon. Oleh karena jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Biarkanlah Tuhan memberkati orang lain, tapi juga memberkati hidup kita. Seperti juga yang dihayati oleh perempuan Kanaan ini. Perempuan Kanaan ini percaya bahwa kasih Yesus itu sungguh berlimpah. Kalau dia memintanya, pasti Tuhan akan memberikannya. Kasih Yesus itu telah mencukupkan orang-orang yang berada di Galilea. Tapi juga tidak akan pernah kurang untuk mencukupkan dirinya sebagai orang Kanaan yang meminta kepadanya. Dia tidak perlu mendengki kepada orang-orang Yahudi yang mendapatkan rahmat dan kasih Tuhan. Tidak perlu. Oleh karena dia mengatakan, cukuplah bagiku hanya untuk menerima remahnya. Kita bayangkan menerima remah itu. Dalam konteks kita, saudara-saudara, yang namanya remah-remah itu kan sedikit-sedikit begitu. Tapi bayangkan bahwa yang ini remahnya Tuhan. Kalau ibarat air itu ya kita mendapatkan cipratannya begitu. Oleh cipratani, nek banyune sithik ya sithik. Tapi bayangkan kalau kita berada di bawah air terjun yang besar dan kita kecipratan airnya, pasti kita akan basah kuyup. Ini remahnya Tuhan. Ini cipratannya Tuhan. Dan itulah yang dihayati oleh perempuan Kanaan itu, dan dia merasakan betapa hidupnya sungguh-sungguh berharga dan hidupnya diberkati oleh Tuhan. Oleh karena dia tidak merasa tersinggung dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Bahwa roti ini hanya untuk anak-anak, bukan untuk anjing. Begitu. Dia tidak tersinggung dengan itu. Karena dia menangkap esensi dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada dirinya, dan dia merasakan bagaimana kasih Yesus kemudian menjamah dirinya, menjamah anaknya, dan menyembuhkan anaknya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kasih Allah yang mengalir dan kemudian meluber menjangkau bangsa-bangsa, itu juga digemakan dalam bacaan kita yang pertama dalam Yesaya pasal 56 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saat itu bangsa Israel ada dalam pembuangan di Babel, dan ketika mereka berada di Babel itu ada banyak orang-orang Israel yang kawin-mawin dengan orang-orang di luar Israel, artinya dengan orang-orang Babilonia. Sehingga kemudian ketika mereka sudah kawin-mawin dengan orang-orang yang berada di luar Israel, artinya mereka bukan garis keturunan murni Israel, mereka bertanya, apakah karya penyelamatan Allah itu hanya untuk orang-orang Israel murni saja? Begitu pertanyaannya. Apakah keselamatan yang Tuhan janjikan itu hanya untuk mereka-mereka yang tidak kawin dengan orang-orang yang ada di Babilonia? Itu pertanyaan mereka.
sesungguhnya. Tetapi saudara-saudara, Tuhan melalui Yesaya memberikan jawaban yang sangat jelas. Bahwa karya keselamatannya, kasihnya, itu juga dilimpahkan kepada garis keturunan dari orang-orang Israel yang bahkan mereka yang kawin-mawin dengan orang-orang yang ada di Babilonia ini. Oleh karena itu kalau kita perhatikan dalam bacaan kita yang pertama, itu perikop kita berjudul keselamatan adalah bagi semua orang. Bahkan di dalam ayat yang keempat dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan selanjutnya. Menunjukkan kepada kita bahwa kasih Tuhan itu menjangkau bukan hanya orang-orang dari garis keturunan murni Israel, tapi juga orang-orang yang menjadi bagian dari kehidupan Israel, orang-orang Israel, sekalipun pada saat itu mereka adalah bukan orang-orang Israel secara murni. Itulah kasih Allah yang mengalir, menjangkau bangsa yang diungkapkan oleh Yesaya. Dan kasih dan kemurahan Tuhan yang mengalir itu juga, dan mengaliri semua bangsa itu menemukan kebenaran teologisnya. Dalam ungkapan Rasul Paulus dalam bacaan kita yang kedua, Roma pasal 11 ayat yang ke-32 dikatakan begini, sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan supaya Dia bisa menunjukkan kemurahannya atas mereka semua, Semua orang dan mereka semua. Menunjukkan kepada kita bahwa kemurahan Tuhan itu sungguh tidak hanya eksklusif untuk orang-orang Israel, garis keturunan Yahudi, tetapi untuk semua orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kasih Tuhan yang mengalir dan terus mengalir pasti akan meluber. Kalau ia tidak pernah akan bisa dibatasi, tidak pernah bisa dilokalisir, tidak pernah bisa dihentikan. Dengan kasih itu, saudara-saudara, Tuhan mau menjangkau semua umat manusia, semua bangsa yang ada di muka bumi ini. Semua bangsa di muka bumi ini kiranya mendapatkan karya keselamatannya dan merasakan bagaimana kasihnya. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, satu ayat yang sangat terkenal dikatakan kepada kita, karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Semua orang, saudara-saudara. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita menghayati akan bagaimana kasih Tuhan yang mengalir. Kasih Tuhan yang mengalir itu telah mengenyangkan orang-orang Yahudi di Galilea, tapi juga mengenyangkan orang-orang bukan Yahudi, seperti orang atau perempuan Kanaan itu yang berada di Tirus dan Sidon. Kasih Tuhan itu melimpahi orang-orang Israel dari garis keturunan murni Israel, tapi juga melimpahi orang-orang yang berada di luar garis keturunan murni Israel yang berada di Babilonia. Kasih Tuhan itu meluberi semua orang. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita menghayati di dalam kehidupan kita. Kita semua pasti merasakan bagaimana kasih Tuhan itu mengaliri hidup kita. Seperti apa yang menjadi ungkapan pujian kita tadi, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita, saudara, dan tidak pernah berhenti. Oleh karena itu, biarkanlah hidup kita ini juga akan menjadi sumber kasih untuk yang lain di dunia di mana kita hidup ini. Tuhan berikan kasih-Nya kepada kita sebagai satu pribadi. Tuhan mengalirkan kasih-Nya kepada kita sebagai satu persekutuan, sebagai gereja Tuhan. Oleh karena itu, biarkanlah hidup kita juga menjadi sumber kasih bagi yang lain. Mengaliri yang sakit dengan mengunjungi mereka, mengaliri yang sendiri dengan menjadi teman bagi mereka, dengan
mengaliri mereka yang kurang dengan memberikan bantuan kepada mereka, mengaliri yang terpuruk dengan kita belajar untuk menopang kehidupan mereka, mengaliri mereka yang berseteru dengan menjadi juru damai atas kehidupan mereka, mengaliri mereka yang sedih dengan kita belajar menjadi penghibur bagi mereka. Kasih itu kasih yang mengalir. Dalam bahasa yang lain kita juga bisa mengatakan kasih itu adalah kasih yang menjangkau. Menjangkau berarti menjungkau di luar diri kita. Seperti kasih yang menjangkau orang-orang yang ada di luar orang Israel. Kasih Yesus yang menjangkau orang yang ada di Galilea, menjangkau perempuan Kanaan yang ada di Tirus dan Sidon. Sebuah hal yang sangat sederhana sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Jika kita sudah dialiri oleh kasih Yesus yang tak berkesudahan, jangan pernah mandek di dalam diri kita. Mengapa? Kalau mandek di dalam diri kita, saudara-saudara, kalau kita yang hidup dalam dunia tradisional, kita paham. Seperti halnya sumur. Sumur itu kalau tidak ditimba airnya, terus mengalir, sampai pada saatnya air yang ada dalam sumur itu pasti akan menjadi air yang buruk. Air yang berbau dan tidak bisa digunakan. Kasih Tuhan itu mengalir dalam diri kita. Maka mau tidak mau, kita tidak bisa menghentikannya. Kasih itu harus mengalir kepada yang lain, menjangkau yang lain. Termasuk juga bukan hanya dalam konteks kehidupan kita sebagai gereja, tapi juga di luar gereja. Ingat saudara-saudara bahwa gereja itu bukan hanya menjadi berkat bagi dirinya sendiri, menjadi berkat bagi dunia di luar gereja. Karena disinilah sesungguhnya gereja sungguh-sungguh akan menjadi nyata ketika gereja menjadi berkat bagi dunia itu. Gereja telah bertumbuh, berkembang, menjadi sumber atas damai dan sejahtera di atas muka bumi ini. Hayatilah kasih yang mengalir di dalam diriku dan dalam dirimu. Dan biarkanlah kasihku juga mengalir kepada dunia di mana kita hidup. Kasih yang mengalir. Amin. Satu doa untuk kita. Mari bersama-sama kita menyambut firman Tuhan yang boleh kita renungkan dan kita menyanyi dari PKJ nomor 106. Satu
Umat dipersilakan untuk berdiri. Kita ikrarkan pengakuan Imam Rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita kembali menghampiri tata Tuhan. Kita akan berdoa, kita akan angkat syafaat-syafaat kita kepadanya. Bapa yang di sorga, perkenankan pada saat ini kami anak-anak-Mu kembali menghampiri tahta-Mu. Kami bersyukur kepada Engkau karena Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati perjumpaan kami melalui ibadah ini. Biarkanlah kami semakin bertumbuh melalui perjumpaan ini, karena sesungguhnya melalui perjumpaan ini kami akan semakin boleh menghayati bagaimana sesungguhnya kami harus berelasi dengan Tuhan dan dengan saudara-saudara kami yang lain sebagai satu persekutuan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kasih karunia-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Engkau telah memberikan kesempatan pula bagi kami saat ini untuk mendengarkan apa yang menjadi sabda-Mu. Mengingatkan kepada kami bahwa kasih Tuhan itu adalah kasih yang terus melimpahi hidup kami. Bukan hanya menjangkau orang-orang yang ada di Galilea, tapi juga menjangkau perempuan Kanaan yang ada di Sidon dan Tirus. Bukan hanya menjangkau orang-orang Israel, tapi juga menjangkau orang-orang di luar Israel. Demikian pula dalam kehidupan kami. Biarkanlah apa yang boleh kami terima menjadi inspirasi atas kehidupan kami. Bahwa kasih Tuhan telah mengalir di dalam kehidupan kami. Dan biarkanlah kasih Tuhan yang ada dalam hidup kami itu akan mengalir pada dunia di mana Tuhan menempatkan kami, sehingga dunia ini pada akhirnya boleh merasakan dan mengalami apa yang menjadi kasih Kristus. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Pada saat ini perkenankan kami mengangkat doa syafaat kami. Kami berdoa untuk kehidupan pelayanan yang ada di Gereja Kesenjawetan Jemaat Malang ini. Tuhan yang akan senantiasa memberkati, Tuhan yang akan memimpin. Mampukan penatua dan diaken dan juga badan-badan pembantu yang ada di dalamnya untuk bekerja dengan segala ketulusan dan melayani Tuhan dengan segala kesukacitaan. Kami sadar ada banyak persoalan dan pergumulan yang harus kami hadapi dalam perjuangan kami melayani Tuhan. Tapi kami juga percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan yang akan menguatkan dan memampukan kami supaya melalui peran serta badan-badan membantu, penatua dan diaken jemaat, maka sesungguhnya gereja Tuhan akan boleh bertumbuh dan berkembang. Kami juga berdoa untuk seluruh karyawan gereja, kiranya Tuhan tetap memberikan ketulusan, kesetiaan untuk boleh melayani Tuhan melalui kehidupan pekerjaannya. Kami juga mohon kepada Engkau ya Tuhan, supaya Engkau akan melimpahi seluruh pribadi yang bersedia untuk menyerahkan hidup dan kehidupannya demi pelayanan yang ada di gereja Tuhan, supaya akan menjadi nyata bahwa setiap pribadi akan sungguh-sungguh boleh memberikan kontribusi atas kehidupan pelayanan yang ada di jemaat Tuhan. Kami juga mohon kepada Engkau ya Tuhan, Engkau juga yang akan memberkati seluruh umat-Mu, seluruh warga jemaat-Mu, Gereja Kesenjawetan Jemaat Malang ini, supaya Tuhan sendiri yang akan senantiasa memimpin, memberikan semangat untuk tetap boleh hidup dalam satu persekutuan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sadar Bapa, bahwa hidup dalam persekutuan ini memang tidak mudah.
Kami sadar bahwa dalam hidup persekutuan ini kami sering berhadapan dengan persoalan dan pergumulan. Oleh karena itu mohon hikmat Tuhan atas kami untuk warga jemaat-Mu, supaya kami tetap dimampukan untuk ada dalam satu kesatuan sebagai jemaat Tuhan. Jemaat yang belajar untuk peduli atas kehidupan gereja Tuhan. Jemaat yang tetap memperhatikan satu dengan yang lain. Jemaat yang akan terus belajar menjadi berkat bagi dunia, di mana Tuhan menempatkan setiap orang. Untuk anak-anak Tuhan yang berada di bangku pendidikan, kami menyerahkan kepada Tuhan supaya Tuhan menyertai. Mampukan anak-anak Tuhan untuk memiliki semangat belajar yang baik dan mereka boleh meraih dan mendapatkan yang terbaik dalam setiap upayanya, dalam pendidikan yang ditempuhnya. Anak Tuhan yang pada saat ini membutuhkan teman hidup dan pekerjaan, kaum mudamu di KJP Jemaat Malang ini, Tuhan juga yang akan senantiasa memberkati mereka. Tuhan tetap berikan keyakinan bahwa Engkau adalah Tuhan yang akan berikan yang terbaik bagi hidupnya. Oleh karena itu, biarkanlah Tuhan juga yang akan menjaga kesetiaan hidupnya hanya kepada Tuhan dan kebergantungannya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan memiliki rencana yang terbaik untuk setiap anak-anak Tuhan, untuk setiap para pemuda-pemudi Tuhan di KJP Jemaat Malang ini, supaya mereka pada akhirnya boleh mendapatkan apa yang mereka dambakan. Kami berdoa pada saat ini untuk kehidupan pekerjaan seluruh umat-Mu. Kami tidak tahu apa yang menjadi pekerjaan mereka semua dan kami tak menyebutnya satu persatu, tapi kami percaya bahwa setiap pekerjaan itu adalah pemberian Tuhan dan setiap pekerjaan yang kami kerjakan, kami belajar untuk bertanggung jawab atas hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami belajar untuk menerima berkat Tuhan dan mensyukuri berkat Tuhan oleh pekerjaan yang kami kerjakan. Oleh karena itu berikan kepada kami semangat untuk bertanggung jawab atas pekerjaan yang itu kami lakukan di dalam kehidupan kami. Supaya melalui setiap pekerjaan yang kami lakukan, kami juga belajar untuk mewartakan Kristus dengan bekerja dengan penuh sukacita kegembiraan. Bapa di sorga, kami juga berdoa pada saat ini untuk setiap pergumulan yang ada di dalam kehidupan kami umat-Mu. Yang sakit, yang ada dalam kesesakan penderitaan, yang ada dalam keterasingan, yang ada dalam kesendirian, yang ada dalam pergumulan kehidupan keluarga dan pergumulan-pergumulan yang lain. Kami menyerahkan kepada Tuhan supaya Tuhan menopang dan memberikan kekuatan supaya pada akhirnya pergumulan itu boleh diatasi hanya karena kuasa Tuhan yang menghampiri, yang mengalir di dalam dirinya. Sehingga setiap orang pada akhirnya tak boleh bersyukur dan melihat karya Tuhan yang indah. Kami mohon kepada Tuhan untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Yang sesungguhnya kami tidak tahu apa yang sedang dan akan terjadi. Tapi kami percaya bahwa Tuhan itu adalah sang pemimpin sejarah yang juga akan menopang kehidupan bangsa dan negara kami. Mengarahkan negara kami untuk terus tetap boleh membangun dan boleh merasakan damai sejahtera Tuhan. Oleh karena itu, biarkanlah Tuhan juga akan berikan hikmat kebijaksanaan pada para pendiri kami, supaya mereka boleh mengambil setiap pijakan yang mereka harus ambil, dan itu akan menjadi sumber atas damai sejahtera, keadilan bagi negeri ini, dan kami yang menjadi bagian negeri ini juga akan boleh merasakan damai. Demikian juga untuk kehidupan bangsa-bangsa di atas muka bumi ini. Berikan damai-Mu ya Tuhan. Berikan pada pemimpin bangsa-bangsa untuk memiliki kerendahan hati bahwa kami hidup dalam satu bumi yang sama, menghidupi bumi yang sama, bekerja yang sama untuk dunia yang kami hidupi. Kami mengungkapkan doa kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi
Bapak, Ibu, Saudara, umat yang dikasihi Tuhan, penyertaan Tuhan tiada pernah berhenti. Berkat dan kemurahannya senantiasa mengalir sepanjang hidup kita. Ia yang selalu memelihara umat ciptaannya, karena kebaikannya itu marilah kita mengucapkan syukur yang kita wujudkan di dalam persembahan. Sebagai dasar di dalam kita mempersembahkan, firman Tuhan yang diambil dari Markus 19 ayatnya yang ke-21, yang demikian firman-Nya. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mari Bapak Ibu bersama-sama kita mengumpulkan persembahan, dan bersama itu kita memuji Tuhan dengan kidung PKJ 149 dan KJ Kidung Jemaat 292 secara medley. Senandungkan lagu baru bagimu.
Mari Bapak Ibu kita menyerahkan persembahan bersama-sama, kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena anugerah kasih setia-Mu senantiasa menyertai kehidupan kami semua. Saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami semua untuk membangun ibadah pada pagi hari ini. Bersama-sama kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih kami juga telah menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terlebih dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, saat ini kami juga sudah mengumpulkan persembahan sebagai wujud ucapan syukur kami, yang kami ambilkan sebagian dari berkat-Mu yang melimpah. Kiranya persembahan ini Tuhan berkati, sehingga boleh bermanfaat bagi kehidupan pelayanan kami, khususnya bagi gereja-Mu, Gereja Kristen Jawetan Jemaat Malang. Kami menyerahkan hamba-Mu yang telah dipercaya untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan memberikan roh hikmat, roh kebijaksanaan, dan roh takut akan Tuhan, sehingga boleh mengelola persembahan ini dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Demikian ya Tuhan, seru doa ucapan syukur ini hanya kami naikkan berlandaskan iman percaya kami pada Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Umat kasih Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Kita akan kembali dalam kehidupan keseharian kita. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita kembali mengingat bahwa kasih Tuhan itu adalah kasih yang mengalir. Biarkanlah kasih Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kita juga akan mengalir ke dalam dunia di mana Tuhan menempatkan kita. Dan melalui kasih itu kita bersama-sama hidup dalam satu kesatuan sebagai jemaat Tuhan. NKP 191 bait 1 dan 2. Yesus Kristus kita satu Tuhan, Yesus Kristus kita satu Tuhan, berdoakan semua jadi satu Tuhan, biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya dalam kasih tubuh Kristus yang besar. Terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, Roh Kudus sumber segala penghiburan senantiasa menyertai, memberkati dan mendewasakan saudara-saudara sebagai jemaat Tuhan kini dan selamanya.